warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatma Dinurbaiti dari jurusan Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan berbagi video penjelasan mengenai bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah: yang pertama, peserta didik dapat memahami dan mengenal bentuk aljabar dengan percaya diri. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur aljabar dengan teliti. Yang ketiga, peserta didik dapat mengilustrasikan permasalahan dalam bentuk aljabar secara benar. Yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah nyata dalam bentuk aljabar secara jelas. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Sebelum kita memasuki materi aljabar secara jelas, perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa sih aljabar itu? Nah, aljabar adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari mengenai simbol matematika dan aturan-aturan tertentu yang digunakan untuk memanipulasi simbol tersebut. Perlu kita ketahui juga bahwa aljabar itu dapat mempermudah untuk memecahkan masalah daripada menggunakan metode konvensional. Seorang matematikawan yang meneliti mengenai aljabar disebut aljabarwan atau algebrais. Selanjutnya, perlu kita ketahui juga mengenai sejarah singkat aljabar. Aljabar merupakan cabang ilmu matematika yang ditemukan oleh Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Khawarizmi. Aljabar mulai digunakan oleh matematikawan sekitar 3.500 tahun pada masa peradaban Mesopotamia. Istilah aljabar pertama kali muncul dalam buku karangan Al-Khawarizmi yang berjudul The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing. Oke, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, mari kita memahami persoalan berikut. Untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, Bu Dewi membuat kue nastar sebanyak 3 toples, dan sisanya ada 6 buah kue nastar di luar toples. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa banyak kue nastar dalam setiap toples itu sama. Pertanyaannya, bagaimana menentukan banyak kue nastar Bu Dewi dalam bentuk aljabar? Tulislah ilustrasi tersebut dalam bentuk matematika. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita misalkan dulu, satu toples kue nastar adalah X. Dalam persoalan tadi, terdapat 3 toples dan 6 buah kue nastar yang berada di luar toples. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, terdapat 3 toples dan 6 buah kue yang berada di luar toples. Tadi satu toples itu kita misalkan dengan X. Berarti jika ada 3 itu menjadi 3X. Dan ini yang di luar toples ada 6, sehingga dapat kita tulis 3X plus 6. Jadi bentuk matematika dari 3 toples dan 6 buah kue nastar di luar toples adalah 3X plus 6. Selanjutnya, bentuk aljabar. Dari contoh tadi, 3X plus 6. Terdapat 2 suku. Suku itu dipisahkan dengan tanda tambah atau kurang, sehingga di sini terdapat 2 suku. Kemudian, bentuk aljabar berdasarkan jumlah sukunya itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu monomial, yang artinya terdiri dari satu suku. Contohnya yaitu X, 2X, 2A, dan lain sebagainya. Kemudian binomial, artinya terdiri dari 2 suku. Contohnya 3X plus 6
2A plus 5 dan 4P plus 3Q. Selanjutnya trinomial, yaitu terdiri dari 3 suku. Contohnya 4X plus 2Y plus 6, 4A dikurangi 6B plus 7. Kemudian yang terakhir yaitu polinomial, artinya terdiri lebih dari 3 suku. Contohnya 4A dikurangi 5AB ditambah 7B ditambah 10. Terus selanjutnya kita akan mempelajari unsur-unsur aljabar. Kita menggunakan contoh yang tadi yaitu 3X plus 6. Unsur-unsur dalam aljabar itu ada 4. Ada suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Yang pertama yaitu suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Nah, dari contoh ini 3X plus 6 yang dipisahkan dengan tanda tambah, sehingga sukunya yaitu 3X dan 6. Terdapat 2 suku. Selanjutnya yaitu variabel. Variabel adalah suatu simbol yang mewakili suatu nilai tertentu. Biasanya dinyatakan dengan huruf. Nah, dalam contoh ini variabelnya yaitu X. Permisalan yang digunakan dalam aljabar tersebut. Nilai X ini itu mewakili nilai tertentu karena ini adalah permisalan sebuah nilai. Selanjutnya yaitu koefisien. Koefisien adalah faktor konstan pada suatu suku berupa sebuah bilangan yang menempel pada variabel. Koefisien itu terdapat di depannya variabel, yaitu koefisien dari X adalah 3. Selanjutnya yaitu konstanta, merupakan suku pada aljabar yang tidak memuat variabel, hanya berupa bilangan saja. Nah, dari contoh ini yang tidak memuat variabel adalah angka 6, berarti konstanta dari 3X plus 6 adalah 6. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang suku-suku yang sejenis. Suku dikatakan sejenis apabila suku tersebut memiliki variabel dan pangkat yang sama. Perhatikan contoh-contoh berikut. Yang pertama yaitu 4X kuadrat dan 3X kuadrat. Ini merupakan suku yang sejenis. Karena apa? Variabelnya sama yaitu X. Kemudian untuk pangkatnya juga sama yaitu 2. Sehingga dikatakan suku yang sejenis. Yang kedua yaitu Z dan negatif Z. Merupakan suku sejenis juga karena variabelnya sama yaitu Z dan pangkatnya sama yaitu 1. Kemudian yang ketiga yaitu 5Y pangkat 3 dan 5Y pangkat 2. Ini dikatakan suku tak sejenis. Meskipun di sini variabelnya sama, yaitu Y dengan Y, tetapi di sini memiliki pangkat yang berbeda, yaitu pangkat 3 dan pangkat 2, sehingga dikatakan suku yang tak sejenis. Selanjutnya yaitu contoh soal. Yang pertama yaitu tentukan variabel, koefisien, konstanta, dan suku berikut. Yang pertama, 5X plus 4Y dikurangi 9. Variabelnya yaitu X dan Y. Kemudian untuk koefisiennya yaitu 5 dan 4. Dengan penjabaran, koefisien X adalah 5 dan koefisien Y adalah 4. Kemudian konstantanya yaitu negatif 9. Kemudian untuk sukunya ada 3 yaitu 5X, 4Y, dan negatif 9. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu 7A dikurangi 3B ditambah 11.
Untuk variabelnya yaitu ada A dan B. Kemudian untuk koefisiennya yaitu 7 dan negatif 3. Dengan penjabaran, koefisien A adalah 7 dan koefisien B adalah negatif 3. Kemudian untuk konstantanya yaitu 11. Dan sukunya ada 3, yaitu 7A, negatif 3B, dan 11. Contoh yang ketiga yaitu 4P ditambah 7PQ dikurangi 9Q ditambah 14. Untuk variabelnya yaitu ada P, PQ, dan Q. Kemudian untuk koefisiennya ada 4, 7, dan negatif 9. Dengan penjabaran, koefisien P adalah 4, koefisien PQ adalah 7, dan koefisien Q adalah negatif 9. Kemudian untuk konstantanya yaitu 14. Selanjutnya untuk sukunya itu ada 4, yaitu 4P, 7PQ, negatif 9Q, dan 14. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu tentukan suku berikut sejenis atau tidak sejenis. Yang pertama yaitu 4V kuadrat dan 7V kuadrat. Ini memiliki variabel V dan pangkatnya 2. Sehingga kedua suku tersebut itu sejenis. Kemudian yang kedua yaitu 8XY ditambah 10X. Variabel yang pertama yaitu XY dan suku yang kedua yaitu X. Sudah jelas dari variabelnya saja sudah berbeda sehingga kedua suku tersebut tidak sejenis. Kemudian 11Y pangkat 5 dan 11Y pangkat 3. Variabel yang pertama yaitu Y dan variabel suku yang kedua yaitu Y. Sama-sama variabelnya Y. Tetapi pada pangkatnya itu berbeda, yaitu pangkat 5 dan pangkat 3. Sehingga kedua suku tersebut tidak sejenis. Itu tadi video penjelasan mengenai aljabar secara sederhana, mulai dari apa sih aljabar itu, sejarah singkat aljabar, unsur-unsur aljabar, dan suku-suku yang sejenis. Untuk memahami aljabar lebih lanjut, nantikan video berikutnya yang akan mempelajari mengenai operasi dalam bentuk aljabar. Tetap semangat dan terus berlatih dan belajar. Sekian dari saya, semoga video penjelasan kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.